Selanjutnya, menyikapi aturan pemerintah agar menghindari kegiatan keramaian, termasuk ibadah berjamaah di masjid. Ini tentu membuat kita bersedih, Bu ya. Dan kebiasaan sholat berjamaah yang di situ Allah beri banyak pahala dan tidak bisa kita lakukan, Bu ya. Tidak hanya orang yang sakit corona, akan tetapi juga bagi semua warga dihimbau untuk menghindari ibadah berjamaah di masjid, Bu ya. Apakah kita boleh melanggar aturan pemerintah seperti itu? Sebab kita tidak ingin kehilangan pahala berjamaah yang begitu besar, Bu ya. Kita ibadah karena Allah dan dengan aturan Allah, bukan mengikuti aturan hawa nafsu kita. Bagi yang biasa sholat berjamaah, kemudian ada udzur berjamaah, biarpun dia tidak melakukan sholat jamaah, dia mendapatkan pahala. Bukankah ini yang kita harapkan? Yang penting pahala terus mengalir kepada kita, kan itu. Tidak boleh dirubah menjadi hawa nafsu. Kalau Anda punya sesuatu yang menjadikan orang di masjid tidak nyaman, jangan pergi ke masjid. Mungkin punya bau yang tidak nyaman atau punya penyakit yang menjadikan orang pada risih dengan Anda, tidak usah ke masjid. Kalau ke masjid malah mengganggu. Dengan sholat di rumah Anda mendapatkan pahala dari orang di masjid. Dengan catatan, di saat Anda sehat, Anda pasti datang ke masjid. Maka bagi yang biasa istiqomah melakukan sholat di masjid, kemudian dalam keadaan semacam ini, lalu Anda tidak boleh pergi ke masjid misalnya, maka ketahuilah Anda tetap mendapatkan pahala. Kita urusan dengan Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah. Dan jangan rubah kebaikan Anda dengan hawa nafsu Anda. Kenapa sih di masjid kok tidak boleh? Bukan tidak boleh di masjid. Jangankan masjid, perkumpulan yang lain juga nggak boleh. Demi kebaikan. Kecuali masjid yang memang sudah disebutkan masjid diprotek komunitas tertentu yang tidak pernah bergaul dengan yang lainnya, sah-sah saja. Tapi masjid yang mungkin berbaur orang sana sini, kalau Anda ingin menghindari, nggak ada masalah dan dapat pahala utuh, tidak akan kurang. Allah Maha Kasih kok. Bahkan kalau Anda dengan hawa nafsu malah berubah, mau melanggar itu semua berubah. Dan bahayanya apa? Mungkin Anda akan ketularan penyakit di situ, kemudian Anda bawa ke rumah Anda. Dan Anda pun tidak perlulah sok berkata, oh lagi sholat kok ada penyakit. Penyakit Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, orang yang Allah benci, ataupun Allah yang kasihi. Biarpun orang yang sangat dicintai oleh Allah bisa saja kena penyakit. Dan karena apa? Mungkin dia telah tidak mengambil sebab untuk jauh dari penyakit. Yaitu tadi, trader. Akhirnya tertimpa penyakit. Jadi, Anda patuhi. Kalau memang tidak boleh ke masjid, jangan ke masjid. Tidak usah sholat Jumat. Tidak ada masalah. Allah kan Maha Kasih. Yang penting kan niat Anda, dan Anda terhalang karena ada udzur, pahala utuh. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukan pengen dilihat orang bahwasanya, oh ini rajin jamaah, rajin sholat. Bukan itu. Tapi kita ingin dapatkan pahala dari Allah. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Din Syamsuddin mengimbau umat muslim untuk sementara mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah dalam kondisi darurat seperti sekarang ini. Berdasarkan pandangan agama yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan prinsip Islam, maka sholat Jumat yang ditiadakan itu bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kita berada dalam keadaan darurat, dan derajat kedaruratan ini ditentukan oleh pemerintah atau juga oleh para ulama dan zu'ama setempat. Inilah salah satu tujuan syariat Islam, yaitu hifzun nafs, menjaga diri agar kita kedepankan. Sesuai pandangan para ulama, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan prinsip hukum Islam, menghindari kemudaratan lebih penting untuk dikedepankan daripada sekedar mewujudkan kemaslahatan. Maka untuk sementara waktu dianjurkan agar sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat di masjid, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing.